Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radit Kalbuwadi, NIM H1A017079. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan tugas sistem kendali atau perkembangan tentang membuat laporan yang telah saya kerjakan selama seminggu ini. Di sini ditulis individual based project, bukan tim project, dikarenakan saya di sini bergerak sendiri. Saya bergerak sendiri atau membuat sendiri dikarenakan beberapa dan lain hal. Yang pertama, teman sekelompok saya tidak membantu saya dalam mengerjakan apapun dalam tugas ini, sehingga saya keberatan untuk menulis namanya di dalam laporan ini. Terlebih dia akan justru membebani saya dalam membuat laporan ini dan simulasi ini. Nah, oke, kita mulai saja. Judulnya adalah analisis sistem dan perancangan sistem kendali pada model kecepatan motor. Di sini seharusnya saya membuka Octave, tapi karena laptop saya rusak, saya tidak tahu kenapa error. Kalau saya buka ke Octave, screen record tidak akan mengcapture, dia akan tetap di bagian sini. Maka saya akan menjelaskan laporan ini saja. Perkembangannya, untuk sekarang saya sudah sampai di analisis sistem closed loop transfer function, root locus, dan S-grid. Sampai sini. Kemudian kurang yang bagian closed loop. Ini baru sampai B. Semuanya ada. Baru sampai B. Semuanya ada 5. Saya baru mengerjakan setengahnya. Nah, dimulai dari yang pertama adalah source code analisis sistem open loop. Source code-nya merupakan sebagai berikut. Nah, di sini menggunakan NIM. Karena saya mengerjakan sendirian, jadi saya menulis pada huruf ini A, B, CD1, CD2, dan CD3. Saya tulis AB sama dengan 17 karena saya angkatan 17, dan CD-nya 79. Kemudian CD2 79 dan 79 juga untuk CD3. Hal ini berakibat pada B jadi 7,9, K 1,58 dikarenakan 79 ditambah 79 dibagi 100 sama dengan 158 per 100. Dan R sama dengan CD3, 79, L sama dengan CD2 per 2, sama dengan 79 bagi 2 atau 39,5. Dengan parameter data diperoleh fungsi transfer system sebagai berikut. Nah, problem yang akan kita hadapi adalah sebagai berikut. Analisa open loop, closed loop tanpa kendali integral, desain closed loop dengan kendali proporsional integral. Berikut adalah source code-nya yang kita gunakan. Nah, dengan yang pertama GS kita dapatkan sebagai berikut. Y1 persamaan GS sama dengan 1,58 dikasih 1,21 kuadrat ditambah 374,5 S tambah 626,6. Lalu yang pertama adalah menggambar pole dan zero. Nah, pada gambar ini memiliki 2 buah pole terletak pada sumbu rel negatif di daerah LHP sebelah kiri sumbu imajiner. Namun tidak memiliki zero. Laporan zero dapat dicari dengan menggunakan
fungsi dem pada oktav yang akan menampilkan sebagai berikut. Yang kedua, menentukan kestabilan. Kestabilan yaitu didapatkan polnya adalah min 2,01 dan min 10,8. Kedua pol ini bernilai negatif yang artinya terletak di sebelah kiri sumbu imajiner atau bisa disebut terletak pada LHP. Oleh karena itu disimpulkan bahwa OLTF stabil dan kemudian zeta dan WN diperoleh omega N 8,7153 dan 25,063. Karena nilai zeta lebih dari 1, maka dikatakan sistem OLTF overdamp, maka sistem OLTF stabil. Yang ketiga, menggambarkan step respon OLTF. Step respon dapat dilihat dengan menggunakan fungsi step pada oktav dan menampilkan gambar sebagai berikut. Step respon naik. Yang keempat, memperoleh parameter transient. Step respon OLTF rise time, settling time, maximum overshoot, dan peak time. Terdapat parameter transient yang menghasilkan sebagai berikut. Dengan menggunakan program oktav didapat hasil sebagai berikut: TL, TS, MP, dan TP. Yang kelima, memperoleh parameter steady step respon OLTF steady error menggunakan persama KP sama dengan limit GS S mendekati 0 yang menghasilkan 0,0049479. Static error konstan KP bernilai konstan. Steady state error sama dengan 0,995223. Yang keenam adalah menentukan representasi state space OLTF menggunakan fungsi SS dalam kurung sebagai berikut: SSGS. Yang ketujuh adalah menganalisis sistem OLTF. Analisis dilakukan terhadap sebuah sistem pemodelan kecepatan motor dengan parameter tertentu yang ditentukan menggunakan NIM akhir anggota kelompok. Karena saya sendiri berarti saya menggunakan 79. Dan gambarnya adalah sebagai berikut: root locus. Berangkat sebuah pol datang menuju zero. Karena pada sistem ini tidak terdapat zero, maka kedua pol akan saling berangkat hingga bertuburkan dan berpisah menuju zero yang tak terhingga posisinya. B. Analisis sistem closed loop tanpa kendali. Yang pertama adalah mendapatkan CLTF, closed loop transfer function, GS sama dengan 1. Bersamanya adalah sebagai berikut: Y1 sama dengan 0,75 per 7,2 kuadrat tambah 92,4 S kuadrat 1 tambah 157,3. Yang kedua merupakan menggambarkan pol dan zero dari CLTF. Hasilnya sebagai berikut: terlihat pada fungsi TS memiliki dua buah pol yang terletak pada sumbu real di daerah LHP. Fungsi nilai pol dan zero dapat dicari dengan menggunakan fungsi dem dengan variabel TS pada oktav. Penampilan hasil sebagai berikut. Ini adalah hasilnya dem TS. Selanjutnya adalah analisis kestabilan CLTF. Melihat posisi polnya, kestabilan CLTF dapat ditentukan. Karena kedua pol bernilai negatif yang artinya terletak di sebelah kiri sumbu imajiner atau bisa disebut terletak pada LHP. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sistem CLTF stabil. Kemudian dengan zeta dan omega n diperoleh sebagai berikut. Karena nilai zeta adalah 8,7153 yaitu lebih dari 1, maka dikatakan CLTF overdamp, maka sistem disebut stabil. Berikut adalah gambar dari step respon CLTF meningkat. Nomor 5, perolehan parameter transient step respon CLTF.
Terdapat beberapa parameter seperti tadi yang di atas, yaitu TR, TS, MP, dan TP. Nomor 6, menentukan karakteristik steady state sistem CLTF. Menggunakan KP konstan, limit S mendekati 0 TS yang menghasilkan 0,0025. Nomor 7, perolehan parameter steady state response tipe 0, static error konstan, KP bernilai konstan. Steady state error 0,9975. Analisis sistem CLTF. Dari percobaan sebelumnya diketahui sistem CLTF ini merupakan sistem overdamp. Berikut menggunakan gambar root locus dan S grid-nya. Sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.